يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفن العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa yang saya hormati, jumpa lagi di dalam acara tausiah pada hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkaitan tentang bulan Ramadan dan apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah merupakan sunnah Rasulullah SAW, khususnya di bulan Ramadan. Ketika beliau mendapatkan wahyu Al-Quran, hati Rasulullah SAW bertambah lembut sehingga kedermawanan beliau akan meningkat. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan beliau itu melakukan sedekah yang sangat luar biasa. Kemudian kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam itu meningkat. Diriwayatkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut atau orang yang dermawan dalam segala kebaikan adalah saat bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Muhammad SAW. Jibril alaihissalam datang menemui beliau, maka beliau adalah orang yang paling lembut dalam segala kebaikan, melebihi lembutnya angin yang berhembus. Ini di dalam riwayat hadis Bukhari. Jadi bagaimana sikap ataupun amal ataupun sunnah Rasulullah SAW yang beliau lakukan di bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Dan Jibril pun akan datang menyampaikan wahyu, membacakan wahyu lagi Al-Quran itu setiap malam mendatangi Rasulullah SAW dan membacakan Al-Quran. Apabila datang Rasulullah SAW, hati Rasulullah menjadi akan lembut. Kemudian kedermawanan Rasulullah SAW pun akan nampak di dalamnya. Jadi bagaimana sedekah itu merupakan sarana atau alat untuk memadamkan keburukan. Berkenaan dengan sedekah di bulan Ramadan, di dalam hadis Ibnu Majah diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.
Dan sedekah akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Dan sholat adalah cahaya. Jadi di sini sedekah merupakan sarana untuk menghapus ataupun memadamkan kesalahan atau dosa-dosa. Jadi fungsi daripada sedekah itu adalah mematikan sebagaimana air dapat mematikan api. Jadi sarana untuk memadamkan dosa-dosa kita melalui dengan sedekah. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau melakukan hal itu. Jadi bukan hanya beliau memerintahkan, tetapi beliau sendiri yang akan melakukan amal perbuatan itu. Apabila kita bandingkan bagaimana Rasulullah SAW dibandingkan dengan bulan-bulan lain, di bulan Ramadan ini sangat beliau bagaikan hembusan angin yang kencang untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian sedekah juga merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ketahui nanti katanya di alam akhirat nanti diberikan naungan kepada orang yang bersedekah. Di sedekah itu merupakan sarana yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai naungan di alam akhirat nanti. Sebagaimana di dalam hadis sahih, hadis Bukhari diriwayatkan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 7 golongan orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari kiamat. Yang ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Kemudian yang ketiga seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita yang kaya, lagi cantik. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasihkan diri sendirian sehingga kedua matanya basah karena takut menangis karena Allah Ta'ala. Jadi salah satu seorang yang melakukan sedekah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti adalah salah satu adalah orang yang melakukan sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam kita melakukan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi kita melakukan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Sebagaimana di dalam hadis Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya.
Dan tidak ada seorang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, di sini juga ya, salah satunya adalah bagaimana sedekah itu tidak akan dikurangi atau tidak akan mengurangi harta. Jadi di dalam hadis ini bahwa jelas bahwa kita dengan kita bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kemudian banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sedekah ini. Bahkan seorang yang tidak berpunya pun bisa melakukan sedekah. Bahkan dikatakan senyum pun merupakan salah satu sedekah. Nah, ini bagaimana ya, sedekah ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak hikmah-hikmahnya apabila kita melakukan sedekah ini. Terutama di bulan puasa ini kita harus banyak melakukan sedekah karena dengan demikian akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.